Assalamualaikum, anak kecil, minum di gelas. Santai aja guys. Ayo dengarkan bab 86-90. Selamat bersantai. Bab 86, Keajaiban Hantu Luosu. Siswa peringkat pertama tahun ini pasti adalah Pangeran Huoxing. Akan luar biasa jika dia bisa melewati rintangan pertama di level ketiga. Saya mendengar bahwa ketika 3 iblis perempuan dari sekolah pasar bela diri mengikuti ujian mereka semua melewati rintangan pertama di tingkat ketiga. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, sekitar 10 menit lagi berlalu dan Pangeran Huoxing akhirnya berjalan keluar dari Menara Wu. Penatua itu segera mendekatinya dan bertanya, apakah Anda melewati rintangan pertama di tingkat ketiga? Pangeran Huoxing memandang dengan arogan ke arah prajurit muda lainnya dengan senyum di wajahnya. Matanya terfokus pada Zhang Ruoshan, dia tersenyum dan berkata, saya melewati rintangan pertama di tingkat ketiga, tetapi sayangnya saya gagal pada yang kedua. Besar, penatua itu sangat senang. Setelah Pangeran Huoxing berbicara, obrolan heboh meletus dari luar. Menakjubkan, dia berhasil melewati rintangan pertama dari level ketiga. Bakatnya mungkin sebanding dengan 3 iblis wanita yang saat ini menguasai kampus barat, atau setidaknya itu tidak jauh. Luar biasa, mengingat bakat luar biasa Pangeran Huoxing, dia mungkin menghancurkan keadaan Yin saat ini yang berkembang sementara yang menurun, kata seorang siswa eksternal laki-laki dengan penuh semangat. Tempat pertama di antara siswa baru pasti akan menjadi miliknya. Dengan sorak-sorai penonton, rombongan berikutnya memasuki Menara Wu. Dalam kelompok prajurit ini bukan hanya Ziqian, tetapi putri kesayangan dewa dari Komando Bulan, Yao Qingtong. 10 orang memasuki Menara Wu secara bersamaan, 4 menit kemudian, prajurit pertama gagal melewati rintangan dan keluar. 10 menit kemudian, 5 prajurit lainnya keluar, segera lampu di tingkat kedua menara menyala. 9 sesepuh di bawah Menara Wu semuanya mengangguk. Salah satu dari mereka berkata dengan pujian, kelompok prajurit ini baik. 4 di antaranya berhasil masuk ke tingkat kedua. Saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan pergi. Yao Qingtong telah menjadi anak ajaib sejak dia masih muda. Tanda sucinya diaktifkan ketika dia berusia 4 tahun, dan itu adalah tanda suci badai salju kelas 6. Seharusnya tidak sulit baginya untuk melewati rintangan ketiga dari level kedua. Penatua Xie memiliki keyakinan penuh pada Ziqian. Dia juga berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk melewati rintangan ketiga di tingkat kedua. 1 jam telah berlalu, lampu di tingkat ketiga Menara Wu menyala. Hanya 8 prajurit yang keluar dari menara. Itu berarti 2 prajurit telah melewati rintangan ketiga di tingkat kedua. Faktanya, keduanya terus menantang rintangan pertama di level ketiga. Keduanya adalah Yao Qingtong dari Komando Bulan dan Ziqian dari Komando Yunwu. Saya tidak menyangka bahwa West Campus akan memiliki 2 wanita berprestasi tambahan tahun ini. Ekspresi wajah 9 penatua itu agak aneh. Bagaimanapun, kampus barat telah melihat Yin berkembang dan yang menurun selama hampir 100 tahun. Mereka berpikir bahwa mungkin ada kesempatan untuk mengubah tren ini dengan munculnya Pangeran Huoxing. Namun, tidak ada yang menyangka kedua wanita ajaib ini tampil sangat baik. Itu mulai berbahaya sekarang. Jika mereka melewati rintangan pertama tingkat ketiga, kampus barat akan terus dikuasai oleh siswa perempuan selama beberapa tahun ke depan. Akan sulit bagi siswa laki-laki untuk membalikkan keadaan. Pangeran Huoxing tertawa dingin dan berkata, hambatan pertama dari tingkat ketiga sangat sulit. Bahkan saya sendiri hampir gagal. Mereka pasti akan gagal melewatinya. Zhang Ruoshan yakin dengan kemampuan Ziqian. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari garis keturunan orang suci. Dia memiliki kualitas fisik yang luar biasa dengan penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang sangat baik. Bakatnya jelas tidak kalah dengan Pangeran Huoxing. Mungkin dia bahkan sedikit lebih kuat darinya. Tak lama kemudian, Yao Qingtong dan Ziqian tampak berjalan keluar dari Menara Wu secara bersamaan. Kesembilan penatua segera pergi untuk menanyakan apa yang terjadi. Yao Qingtong menjawab, saya melewati rintangan pertama di tingkat ketiga, tetapi gagal di rintangan kedua. Ziqian mengangguk dan berkata, aku juga. 9 penatua semua tertawa bersama. Siswa baru tahun ini sangat baik. 3 keajaiban berhasil melewati rintangan pertama dari tingkat ketiga. Sepanjang sejarah West Campus, 10 tahun bisa berlalu tanpa satu pun keajaiban yang mampu melewati rintangan pertama dari tingkat ketiga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, itu menjadi sering. Ini pertanda bagus. Jika tidak ada yang salah, Pangeran Huoxing, Yao Qingtong, dan Ziqian akan menjadi 3 siswa terbaik tahun ini. Peringkat mereka yang sebenarnya akan tergantung pada kinerja mereka di Menara Wu. Nona Zi sangat kuat, dia benar-benar berhasil melewati rintangan pertama tingkat ketiga. Dia pasti akan menerima banyak pelatihan. Seorang prajurit dari Komando Yunwu berkata dengan penuh kekaguman. Wajah Liu Chengfeng mengungkapkan ekspresi wajah pahit dan berkata, siswa baru tahun ini semuanya aneh. Saya pikir saya bisa masuk 10 besar, tapi sekarang peluangnya tampak sangat tipis. Ronde berikutnya dari Breaking Through the Wu Tower terdiri dari Liu Chengfeng, Zhang Ruoshan, Xie Zhaowu, termasuk Liu Chengfeng dan Zhang Ruoshan. 10 prajurit muda berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan 9 pendeta. Sebanyak 6 prajurit di tahap awal alam hitam, 3 di tahap pertengahan, dan 1 di negeri Fajar. Prajurit Downstate adalah Xie Zhaowu, anak ajaib dari keluarga Xie dari Square Commandery. Xie Zhaowu melirik Zhang Ruoshan dengan jijik dan berpikir.
Kultivasi mereka agak lemah. Dalam kelompok pejuang ini, saya yakin akan menonjol dan mendapatkan hasil terbaik. Pangeran Huoxing menatap Zhang Ruoshan dengan alis berkerut. Dia mampu membunuh King Yu, jadi dia pasti sangat berbakat. Namun, dia hanya seorang pejuang dari tahap pertengahan alam hitam. Dia paling banyak harus melewati rintangan ketiga dari tingkat kedua. 10 prajurit berjalan ke tingkat pertama Menara Wu. Berjalan ke pintu depan, 10 pintu kecil lainnya muncul di dalam. Di atas 10 pintu kecil ada 3 karakter kuno berukir, rintangan pertama. Zhang Ruoshan terlihat sangat santai. Dia berjalan lurus melalui pintu kecil kedua. 9 prajurit lainnya juga memilih sebuah pintu dan berjalan melewatinya. Begitu dia baru saja memasuki pintu kecil, Zhang Ruoshan datang ke lapangan seni bela diri yang tertutup. Keempat sisinya terdiri dari dinding logam. Bidang seni bela diri tertutup ini cukup besar. Itu memiliki panjang dan lebar 20 meter, dan tinggi 30 meter. Pada 4 dinding logam terdapat 16 ceruk masing-masing dengan lampu perunggu di dalamnya. Zhang Ruoshan berjalan ke tengah lapangan seni bela diri dan melihat ke dinding batu di atas. Seorang prajurit muda berusia sekitar 20 tahun berjalan keluar dari dinding batu. Dia menghadap Zhang Ruoshan dan berkata, "Saya Luosu. Saya mewakili kekuatan paling kuat di tahap pertengahan alam hitam. Jika kamu bisa menahan 3 seranganku, kamu akan melewati rintangan pertama ini." Luosu yang berdiri di depannya bukanlah orang sungguhan. Itu adalah tubuh spiritual yang diciptakan oleh Menara Wu melalui konvergensi ki spiritual. Zhang Ruoshan berkata, "Kamu mewakili kekuatan paling kuat di tahap pertengahan." Luosu tertawa dan berkata, "Sekolah pasar bela diri di Omen Rift telah dibuka selama 460 tahun. Setiap tahun prajurit muda datang untuk menerobos Menara Wu. Ini tidak hanya mencakup siswa baru seperti Anda, tetapi juga siswa yang lebih tua yang telah berlatih di kampus barat selama beberapa waktu. Saya adalah prajurit terkuat di kampus barat dari tahap pertengahan alam hitam." Zhang Ruoshan tampaknya memahami sesuatu dan berkata, "Jika kultivasi saya telah mencapai tahap lanjutan dari alam hitam, saya akan bertemu dengan prajurit tahap lanjutan terkuat dari 460 tahun terakhir." Luosu tertawa. "Tepat." Zhang Ruoshan mengangguk dan bertanya, "Tahan 3 seranganmu, dan aku akan melewati rintangan pertama ini." "Anda benar." Zhang Ruoshan bertanya, "Bagaimana jika aku mengalahkanmu?" Luosu menjawab, "Kalau begitu kamu akan langsung masuk ke tingkat kedua. Kamu juga akan menggantikanku dan menjadi penantang bagi prajurit tahap menengah, tetapi mengalahkanku bukanlah tugas yang mudah. Mari kita coba." Zhang Ruoshan mengangkat pedang bersinar berkedip. Sambil memegangnya, dia menjadi satu dengan ruang yang mengelilinginya. Dia tidak menggunakan domain luar angkasa, karena dia ingin melawan prajurit terkuat dari tahap pertengahan alam hitam dalam 460 tahun terakhir dalam pertempuran yang setara. Di tengah Menara Wu, 2 gadis cantik duduk di ruang rahasia. Wanita bermarga Huang dan gadis bermarga Duanmu duduk bersila di tengah ruang rahasia. Di depan mereka ada 10 cermin spiritual ki yang mengambang di udara. Cermin memungkinkan mereka untuk melihat kemajuan 10 prajurit. Biasanya, 2 tetua berjubah perak dari sekolah bela diri akan menonton Menara Wu. Wanita bermarga Huang dan gadis bermarga Duanmu ingin melihat bakat siswa baru tahun ini, jadi mereka membuat kesepakatan dengan 2 sesepuh bahwa mereka akan membantu menonton Menara Wu. Wanita bermarga Huang memiliki aura dingin dan rambut biru permata panjang tergerai lurus di samping wajahnya, kontras dengan kulitnya yang putih. Dia menatap ke 10 cermin spiritual ki dan berkata dengan dingin, "Setelah melihat Pangeran Huoxing, Yao Qingtong, dan Ziqian, tidak ada gunanya melihat prajurit lainnya di Menara Wu. Bahkan jika keajaiban muncul lagi, mereka tidak akan lebih kuat dari ketiganya. Secara keseluruhan, mahasiswa baru tahun ini baik-baik saja. Saya akan kembali berlatih." Wanita bermarga Huang jelas tampak tidak tertarik. Ketika dia berdiri, sosoknya yang tinggi dan anggun sangat terlihat. Dia berjalan menuju pintu keluar Menara Wu. Gadis bermarga Duanmu terus menatap salah satu cermin spiritual ki. Matanya tumbuh lebih cerah, dan dia berseru, "Menarik, sangat menarik." Berjalan hampir ke pintu, wanita bermarga Huang berhenti dan bertanya, "Duanmu Xingling, apakah kamu akan terus menonton?" Gadis yang tampaknya berusia 13 atau 14 tahun adalah salah satu dari 3 iblis wanita di kampus barat, Duanmu Xingling. Wanita bermarga Huang juga salah satu dari 3 iblis wanita. Namanya Huang Yanchen. Keduanya berada di Warrior of Division Profound. Mereka adalah penguasa kampus barat dan tidak ada yang berani menantang mereka. Duanmu Xingling melambai ke Huang Yanchen dan berkata, "Saudari Chen, kemarilah." Prajurit dari tahap pertengahan alam hitam itu sedang bertarung melawan Luosu, dan benar-benar menahan miliknya. Bagaimana mungkin? Luosu adalah keajaiban paling berbakat yang pernah dilihat sekolah bela diri di Omen Ridge dalam 460 tahun terakhir. Dia adalah keajaiban hantu dari satu generasi. Apa mungkin seseorang di alam yang sama bisa menandinginya? Huang Yanchen tidak percaya, tapi dia masih kembali dan melihat ke cermin spiritual ki. Di cermin, 2 pria terlibat dalam pertempuran yang menegangkan. Mereka bergerak sangat cepat, meninggalkan garis-garis bayangan. Ekspresi wajah Huang Yanchen sedikit berubah. Sepasang mata cahaya bintang yang indah mengungkapkan sedikit kegembiraan, seolah-olah mereka telah menemukan tanah baru. Dia berkata, "Berapa banyak serangan yang mereka lakukan?" 74 serangan. Duanmu Xingling berkata. Huang Yanchen duduk bersila di tanah lagi.
Mengambil salinan daftar itu, dia melihatnya dan berkata, dia pasti pangeran ke-9 dari Komando Yunwu, Zhang Ruoshan. Namanya sebenarnya memiliki karakter, Chen. Apa dia tidak tahu bahwa itu tabu? Duanmu Xingling tertawa dan berkata, kamu tidak akan membuatnya mengubah namanya, kan? Aku akan menunggu sampai dia melewati Menara Wu. Jika dia bisa menahan 100 serangan dari Luosu, dia adalah anak ajaib yang luar biasa. Selama dia mengganti namanya, aku akan menyelamatkan nyawanya, kata Huang Yanchen dengan dingin. Huang Yanchen sangat menghargai keajaiban yang luar biasa. Tiba-tiba, gambar di cermin spiritual Qi berubah. Teknik pedang Zhang Ruoshan menjadi lebih keras, memaksa Luosu untuk mundur terus-menerus. Bagaimana mungkin, baik Duanmu Xingling dan Huang Yanchen menahan napas dan menatap cermin dengan cermat. Bab 87, 9 tinju, desir, Zhang Ruoshan maju 3 langkah melewati banyak bayangan pedang. Menyerang dengan pedangnya, dia menusuk glabella Luosu. Tubuh Luosu membeku, dan sebuah luka muncul di dahinya. Zhang Ruoshan menarik Flash Shining Sword dan mundur 3 langkah. Luar biasa, kamu menang. Bakatmu lebih unggul dariku. Luosu berkata dan tertawa, tubuhnya menjadi semakin seperti mimpi, menghilang menjadi gumpalan ki spiritual sampai dia menghilang sepenuhnya. Kultivasi Luosu benar-benar kuat. Dia berhasil menahan 93 seranganku. Dia menghayati nama prajurit tahap tengah terkuat dari alam hitam dalam 460 tahun terakhir. Tentu saja, jika saya menggunakan kekuatan domain luar angkasa, kemungkinan besar saya akan mengalahkannya dalam 10 serangan. Zhang Ruoshan memasukkan pedang bersinar kilat ke dalam sarungnya. Membuka pintu besi, dia langsung naik ke lantai 2. Setelah mengalahkan Luosu, Zhang Ruoshan tidak perlu melanjutkan kerintangan kedua dan ketiga di tingkat pertama. Dia bisa langsung ke yang kedua. Duanmu Xingling dan Huang Yanchen menghela nafas lega. Menatap mata satu sama lain, mereka bisa melihat keterkejutan mereka terpantul kembali pada mereka. Dia berhasil mengalahkan Luosu dalam 100 serangan. Duanmu Lingxing masih tidak percaya. Tidak hanya dikalahkan, tetapi dibunuh. Dia berhasil membunuh Luosu yang berada di alam yang sama dengannya dalam 100 serangan. Itu menakutkan, Huang Yanchen menjawab, saya ingin melihat berapa banyak level dan rintangan yang bisa dia lewati. Duanmu Xingling berkata dan menyipitkan matanya. Dia merasakan rasa ingin tahu yang besar terhadap Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan memasuki rintangan pertama tingkat kedua di Menara Wu. Itu adalah bidang seni bela diri yang disegel, seperti yang ada di level sebelumnya. Desir, prajurit tubuh spiritual lain muncul dari batu. Itu Luosu lagi. Luosu memandang Zhang Ruoshan dan tersenyum. Kita bertemu lagi. Zhang Ruoshan terkejut dan bertanya, kamu juga penjaga tingkat kedua. Luosu mengangguk dan berkata, kamu benar. Sekarang, jika Anda dapat menahan salah satu serangan saya, Anda melewati rintangan pertama di tingkat kedua. Namun, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Saya sekarang berada di kultivasi tahap lanjut dari alam hitam. Saya juga yang terkuat dari prajurit tahap lanjutan. Yang terkuat di antara para prajurit di tahap lanjutan dari alam hitam. Zhang Ruoshan berkata dengan serius. Dia tidak berani meremehkan Luosu. Luosu adalah yang terkuat dari tahap pertengahan, sekarang dia yang terkuat di advanced stage. Mengingat kultivasi Luosu saat ini di tahap lanjutan, dia seharusnya tidak kesulitan mengalahkan seorang pejuang dari negara bagian fajar dari alam hitam. Mungkin karena kemampuannya, dia bahkan bisa bertarung melawan prajurit dari negara sedang. Jika Anda adalah seorang warrior dari mid stage, akan lebih mudah untuk mencoba memanjat langsung ke langit daripada mencoba menahan serangan dari seorang warrior dari medium stage. Namun, Zhang Ruoshan bukanlah prajurit biasa di tahap pertengahan. Menghadapi Luosu, dia tidak merasa takut sama sekali dan bertanya, bagaimana jika aku mengalahkanmu? Luosu tersenyum dan berkata, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu tidak hanya bisa melewati 2 rintangan lainnya di tingkat kedua, tetapi kamu juga bisa melewati rintangan pertama di tingkat ketiga. Kamu tidak akan menggunakan senjata. Zhang Ruoshan mengeluarkan Flash Shining Sword dan mengarahkannya ke Luosu. Luosu menjawab, jika saya menggunakan senjata, hanya sedikit orang yang bisa melewati rintangan pertama di tingkat kedua. Bahkan, ketika prajurit lain menghadapi rintangan pertama di lantai 2, mereka dianggap telah lulus selama mereka bisa berdiri setelah menerima serangan dari Luosu. Oke, ayo berjuang, Zhang Ruoshan berkata. Serangan pertama, air Luo keluar dari laut. Jari-jari Luosu mengepal, bergerak ke langkahnya seperti embusan angin, dia mencapai kecepatan 42 meter per detik, sedikit lebih cepat dari prajurit biasa di tahap pertengahan. Seorang prajurit biasa dari tahap pertengahan mungkin bahkan tidak akan melihat bayangan Luosu dengan benar, apalagi menahan serangan darinya. Zhang Ruoshan tidak menggunakan kekuatan domain luar angkasa miliknya. Sebagai gantinya, dia memindahkan ki spiritualnya ke meridian mata dan telinganya, dan menentukan di mana Luosu akan menyerang menggunakan penglihatan dan pendengarannya. Zhang Ruoshan menggerakkan tubuhnya satu langkah ke kiri dan menghindari tinju Luosu. Zhang Ruoshan mengayunkan pedangnya, mengarah ke pinggang Luosu. Serangan kedua, Water Luo kembali. Tubuh Luosu melompat seperti ikan terbang, membungkuk membentuk busur dengan tinjunya mengarah ke dada Zhang Ruoshan. Tampaknya ada sedikit lebih banyak kekuatan di balik serangan ini daripada yang sebelumnya. Tinjunya muncul dalam sekejap di depan Zhang Ruoshan. Dia pasti akan terluka parah jika terkena tinju. Pedang lonceng suci. Zhang Ruoshan memblokir tinjunya dengan sisi datar pedangnya.
Napas pedangnya yang hebat menyatu menjadi ilusi lonceng besar. Ledakan, tinju Luosu terhubung dengan permukaan ilusi. Lonceng itu segera penyok dan pecah. Kekuatan di balik serangan itu mengirim Zhang Ruoshan kembali. Luosu tidak memberi Zhang Ruoshan waktu untuk bernapas. Dia segera menindaklanjuti dengan serangan ketiga. Serangan ketiga, Water Luo mentransfer pedang. Luosu menyerang dengan tinjunya dan terbang menuju Zhang Ruoshan seperti napas pedang. Tinju menjadi pedang, hanya setelah berlatih teknik tinju ke tingkat yang sangat tinggi, seorang prajurit dapat menyerang seperti pedang dengan tinjunya. Luosu sangat kuat, jika saya tidak berlatih alam kuning ke alam tertinggi, kami akan sangat seimbang di alam yang sama. Karena Zhang Ruoshan telah mempraktikkan alam kuning hingga alam tertinggi, ia berlatih satu alam yang lebih tinggi dari Luosu. Itu sebabnya dia bisa mengalahkan Luosu sebelumnya. Sekarang Luosu adalah satu realem di atas Zhang Ruoshan. Jika hampir mustahil untuk mengalahkannya, pedang pemandu suci. Zhang Ruoshan mengayunkan pedangnya dan mematahkan serangan Luosu. Setelah serangan itu, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif dan menyerang Luosu. Sementara itu, di ruang rahasia di dalam Menara Wu, Huang Yanchen menatap cermin spiritual Qi dan berkata, Luosu menggunakan teknik bela diri tingkat rendah spiritual, 36 tinju air Luo. Saudari Chen, ketika Luosu berada di tahap lanjutan, berapa banyak tinju dari 36 tinju air Luo yang dia pelajari? Duanmu Xingling bertanya. 9. Huang Chenyan menjawab. Duanmu Lingsing mengangguk dan berkata, menurutmu, berapa banyak tinju yang bisa ditangani Zhang Ruoshan? Sulit untuk dikatakan. Huang Yanchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bakat Zhang Ruoshan luar biasa. Jika dia bisa menahan 9 tinju Luosu, dia bisa memaksa Luosu untuk seri. Itu tidak mungkin. Luosu adalah seorang pejuang yang luar biasa. Hanya sedikit di alam yang sama yang dapat menantangnya, apalagi mengalahkannya di seluruh alam. Duanmu Xingling berkata, kami akan mencari tahu. Zhang Ruoshan telah menahan 6 tinjunya. Huang Yanchen juga menganggapnya luar biasa dan sulit mempercayai matanya sendiri. Luosu tidak terkalahkan selama 200 tahun terakhir. Dia telah lama menjadi legenda kampus barat. Sudah tidak dapat dipercaya bahwa Zhang Ruoshan telah mengalahkan Luosu di alam yang sama. Ini pasti akan mengejutkan kampus jika berita itu keluar. Jika Zhang Ruoshan berhasil melintasi alam dan mengalahkan Luosu, hasilnya tidak akan terbayangkan. Serangan ke-8, Water Luo mentransfer naga. Kekuatan Luosu menjadi semakin kuat. Gelombang Qi asli beredar di sekitar tubuhnya membentuk lapisan gelombang air. Seolah-olah dia sedang meninju di atas sungai besar, melepaskan suara air yang mengalir di udara. Melolong, sungai raksasa itu menjadi naga air yang panjangnya lebih dari 10 meter, mengalir ke arah Zhang Ruoshan. Pedang plum pemecah suci, Zhang Ruoshan menyerang dengan pedangnya dan menyerang gelabela naga air. Serangannya tidak menembus dahi naga air. Sebaliknya, seolah-olah menabrak dinding logam, melengking. Ledakan, pedang bersinar kilat di tangan Zhang Ruoshan menerima kejutan yang kuat, dan hampir terlepas dari tangannya. Seluruh lengan kanannya mati rasa dan dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun ke dalamnya. Luosu menyerang dengan tinju ke-9-nya. Serangan ke-9, Water Luo Cruising. Zhang Ruoshan mengertakkan gigi dan tidak mau mengakui kekalahan. Mengangkat lengan kirinya, dia mengirim semua Qi asli di tubuhnya melonjak ke lengannya dan berteriak, naga dan gajah kembali ke bumi. Telapak tangan ketiga, telapak peracunan naga dan gajah. Ledakan, kedua tinju itu bertabrakan, dua kekuatan yang kuat bentrok bersama, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Zhang Ruoshan memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia memaksa tubuhnya untuk memulihkan keseimbangannya, mundur beberapa langkah. Meskipun dia terluka, dia tidak jatuh. Dia mengerahkan semua kekuatan yang dia miliki dan tetap berdiri. Tangan Zhang Ruoshan sakit dan pecah-pecah. Jika Luosu menyerang lagi, dia pasti akan dikalahkan. Zhang Ruoshan menatap Luosu yang berdiri di depannya dan berkata, kamu menang. Luosu menggelengkan kepalanya dan berkata, kaulah yang menang. Saya hanya belajar 9 dari 36 tinju air Luo, ketika saya berada di tahap lanjutan dari alam hitam. Sekarang saya telah menyerang dengan 9 kepalan tangan, tetapi masih gagal menjatuhkan Anda. Dalam serangan pertamamu, kamu hanya menggunakan 20% dari kekuatanmu. Dalam serangan kedua Anda menggunakan 30%. Dengan setiap serangan, Anda meningkatkan kekuatan Anda sebesar 10%, hanya pada serangan ke-9 Anda menggunakan semua itu. Jika Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda sejak awal, saya tidak akan mampu memblokir 9 serangan Anda. Zhang Ruoshan menjawab. Luosu tersenyum dan berkata, itu mungkin benar, namun, prajurit lain dari tahap pertengahan hanya perlu menahan salah satu seranganku sebesar 20% dan mereka akan melewati rintangan ini. Zhang Ruoshan mengangguk. Dia tidak merasa putus asa sama sekali. Bagaimanapun, lawannya adalah salah satu prajurit terkuat dalam 460 tahun. Berada di alam yang lebih rendah darinya, tidak ada rasa malu untuk dikalahkan. Zhang Ruoshan juga tidak menggunakan domain luar angkasa. Jika dia punya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Luosu yang dia lihat sekarang hanyalah ilusi yang diciptakan dengan Qi spiritual oleh Menara Wu. Dia bukanlah orang yang nyata. Kemampuan bertarung dari ilusi ini tidak akan pernah bisa mewakili kemampuan Luosu yang sebenarnya. Tidak ada gunanya menebak siapa yang akan menang.
Zhang Ruoshan beristirahat sebentar sampai dia merasa sebagian besar pulih. Kemudian dia berjalan ke pintu besi dan pergi ke rintangan kedua di tingkat kedua. Zhang Ruoshan tidak mengalahkan Luo Su, jadi dia harus melewati rintangan kedua dan ketiga di tingkat kedua. Rintangan kedua di tingkat kedua adalah koridor sepanjang 30 meter dan lebarnya hanya 3 meter. Di dinding setiap sisi ada lubang bundar kecil. Wah! Berjalan ke koridor, panah pendek sepanjang tangan melesat keluar dari lubang. Zhang Ruoshan tidak menghunus pedangnya. Sebagai gantinya, dia melambaikan sarungnya di udara dan menjatuhkan semua anak panah. Dia berjalan perlahan menyusuri koridor sepanjang 30 meter. Kakinya tidak pernah berhenti bergerak dan dia tampak cukup santai, rintangan ini hanya mudah baginya, jika itu adalah prajurit lain dari tahap pertengahan, menghindari hujan panah yang lebat bukanlah tugas yang mudah. Bab 88, Penerjemah Jenius Hebat, Lintasan ketiga, di lantai 2 Menara Wu. Setelah melewati koridor panah, Zhang Ruoshan berjalan menuju celah ketiga. Dia membuka pintu dan melihat tablet giok transparan dan berkilauan berdiri di samping kolam persegi 10 kaki. Sederet kata muncul di tablet giok. Hitung jumlah riak di kolam, tidak lebih dari 10 kesalahan riak, hitung riak, apa artinya? Dia tidak bereaksi saat mendengar percikan. Guyuran. Sebuah koin perak jatuh ke permukaan kolam yang tenang. Segera, riak muncul di tengah kolam di mana mereka menyebar ke tepi luar. Zhang Ruoshan tidak mengerti tujuan dari umpan ini, tetapi dia berkonsentrasi untuk menghitung riak di permukaan air. 1, 2, 3, riak-riak itu menjadi lebih tipis dan lebih lemah, membuatnya lebih sulit untuk dihitung. Ini untuk menguji kemampuan kekuatan spiritual, pengamatan, penilaian, dan kemauan para prajurit. Zhang Ruoshan berpikir, matanya menjadi kering dan mulai perih, tapi dia terus menatap permukaan tanpa berkedip. Meskipun tugasnya tampak sederhana, tugas itu mengandung beberapa kebenaran besar tentang seni bela diri. Kebenaran pertama adalah kekuatan spiritual. Jika kekuatan spiritual Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan dapat melihat sedikit perubahan pada riaknya. Kebenaran kedua adalah observasi. Hanya mereka yang jeli yang dapat melihat setiap riak karena riak menyebar dari pusat dan kemudian kembali setelah mengenai dinding, yang dapat mempengaruhi pengamatan prajurit. Prajurit yang kurang pengamatan akan gugup ketika riak kembali. Maka mereka akan gagal. Kebenaran ketiga adalah penghakiman. Saat riak menjadi semakin redup dan permukaan kembali tenang, inilah saatnya untuk menguji penilaian prajurit. Prajurit harus memutuskan kapan riak itu hilang dan air dianggap tenang. Kebenaran terakhir dari tes ini adalah kemauan keras. Saat seorang pejuang berkonsentrasi untuk menghitung jumlah riak, mata mereka akan lelah dan seorang pejuang yang tidak memiliki tekad akan menyerah sebelum akhir. Setelah 15 menit, permukaan akhirnya kembali ke ketenangan semula. Zhang Ruoshan merasakan sakit di matanya dan menutupnya untuk sementara waktu. Untungnya, saya telah membuka pembuluh mata saya yang memfasilitasi kemampuan penglihatan saya. Oleh karena itu penglihatan saya lebih kuat dari prajurit yang berada di alam yang sama. Kekuatan spiritual saya mencapai level 30, jadi saya dapat membedakan setiap riak. Tidak sulit bagi saya untuk menyelesaikan pas ini. Zhang Ruoshan berjalan menuju tablet batu giok, mengambil pena dan menuliskan nomor di atasnya. 2765 riak. Wah, lampu putih menerangi tablet dan menampilkan kata ini, lulus. Zhang Ruoshan tersenyum sedikit, seperti yang aku pikirkan. Tapi, ini adalah umpan yang kacau. Tidak heran tidak banyak yang tidak berhasil menyelesaikan tugas ini. Ini menguji kemampuan keseluruhan prajurit. Ledakan. Pintu ke lantai 3 terbuka, Zhang Ruoshan langsung melewati pintu, menaiki tangga dan tiba di lantai 3 Menara Wu. Lampu di lantai 3 Menara Wu menyala. Saat ini, semua prajurit muda dan 9 presbiter di luar menara terkejut lagi. 8 dari 10 prajurit yang memasuki menara bersama Zhang Ruoshan, semuanya dikalahkan. Hanya Xie Zhou dari Komando Lapangan dan Zhang Ruoshan dari Komando Yunwu yang masih tersisa di menara. Ada prajurit yang berhasil melewati lintasan ketiga di lantai 2 dan mereka memasuki lantai 3. Menurutmu siapa itu? Itu pasti Xie Zhou, prajurit Komando Lapangan. Ya, itu pasti dia. Meskipun dia kurang terkenal dari Pangeran Huoxing dan King Yu, dia masih jenius dengan budidaya Downstate of the Black Realm. Bagaimana dia bisa menjadi biasa-biasa saja sejak dia muda dan telah mencapai Downstate of the Black Realm? Tidak ada yang percaya bahwa Zhang Ruoshan akan memiliki kemampuan untuk melewati operan ketiga di tingkat kedua. Lagi pula, dia baru berusia 16 tahun dan baru saja mencapai tahap pertengahan alam hitam. Bahkan penatua itu mengangguk dan berkata, Xie Zhou pasti menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya di masa lalu untuk membuat dunia terbakar ketika dia menerobos Menara Wu. Dia akan mendapatkan prestasi besar dengan pemikiran yang bijaksana. Para penatua lainnya semua menatap dengan dingin karena mereka tidak suka melihat tatapan bangga penatua itu. Penatua itu adalah resepsionis Square Commandery. Semakin baik nilai prajurit, semakin banyak hadiah yang diterima penatua itu. Ketika dia melihat tingkat ketiga menyala, dia tidak bisa menahan tawa dengan kepuasan puas. Namun, detik berikutnya, dia membeku. Jika gerbang terbuka dan orang yang muncul dalam keputusasaan bukanlah Zhang Ruoshan, tetapi Xie Zhou. Ketika Xie Zhou mengangkat kepalanya, dia memperhatikan bahwa 9 penatua sedang menatapnya. Dia sangat terkejut sehingga dia melangkah mundur. Apa yang terjadi? Dia pikir, penatua itu segera mendekatinya dan bertanya, berapa banyak rintangan yang kamu lewati?
Xie Zhao mundur lagi seolah-olah dia takut dengan tatapan sombong Penatuas itu. Begitu dia mampu berdiri dengan mantap, dia berkata, saya berhasil melewati operan kedua pada level kedua, tetapi saya gagal pada operan ketiga. Penatuas itu, apa yang terjadi? Wajah Penatuas itu memerah. Dia marah dan berteriak, karena kamu gagal di level itu, mengapa lampu di level ketiga menyala? Apa? Lampunya menyala. Xie Zhao lebih terkejut daripada Penatuas itu. Berdiri tidak jauh, Penatuas ia tertawa sebelum berkata, kamu harus tahu bahwa masih ada prajurit muda lain di Menara Wu. Karena Xie Zhao gagal, prajurit lainnya pasti telah menembus lintasan ketiga dari tingkat kedua. Zhang Ruoshen, pangeran ke-9 dari Komando Yunwu. Akhirnya, mereka semua menyadari apa yang terjadi dan menunjukkan ekspresi kaget. Sulit dipercaya bahwa seorang pejuang yang berada di tahap pertengahan dari alam hitam bisa menerobos ke lintasan ketiga. Hanya Ziqian yang tetap tenang karena dia tahu seberapa kuat Zhang Ruoshen. Akan aneh baginya jika dia tidak menerobos. Mundur. Penatuas itu memelototi Xie Zhao dan berkata, seseorang, dapatkan saya informasi Zhang Ruoshen. Dia tidak percaya seorang pejuang di tahap pertengahan alam hitam bisa menerobos ke lintasan ketiga. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Zhang Ruoshen. Tak lama kemudian, seorang siswa eksternal sekolah menyerahkan informasi Zhang Ruoshen kepada Penatuas itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah membaca detailnya, Penatuas itu sangat terkejut. Dia tampak seolah-olah matanya akan lepas dari kepalanya. 8 penatua lainnya tampak penasaran dan ingin tahu ada apa dengan detail Zhang Ruoshen yang membuat Penatuas itu terlihat sangat terkejut. Tenang, tenang, Penatuas itu, Anda cukup dewasa untuk tetap tenang. Itu hanya informasi tentang seorang jenius. Mengapa kamu begitu terkejut? Penatuas Xie tertawa. Penatuas itu tampak serius dan berkata, berhentilah mengatakan pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan sarkastik itu. Datang dan lihat sendiri. 8 penatua saling memandang dengan kosong sebelum berjalan menuju Penatuas itu, melihat informasi Zhang Ruoshen. Setelah membacanya, mereka semua menunjukkan ekspresi yang sama dengan Penatuas itu. Mereka kaget dan terdiam lama. Dia tidak membuka tanda sucinya sampai dia berusia 16 tahun. Kurasa sudah kurang dari setahun sejak itu. Setelah kurang dari 1 tahun berlatih, dia bisa mencapai tahap pertengahan dari alam hitam. Lihat ini, setelah hanya 6 bulan berlatih, dia menjadi pendekar di papan kuning dan menempati peringkat pertama. Ya Tuhan, betapa jeniusnya dia. Penatuas Xie adalah resepsionis untuk prajurit muda dari Komando Yunwu, tetapi dia belum membaca informasi Zhang Ruoshen. Ini adalah pertama kalinya dia membacanya dan dia berteriak. Liu Chuanshen, kamu brengsek. Mengapa dia tidak memberitahu saya bahwa Zhang Ruoshen sangat luar biasa? Sayang sekali, sayang sekali. Penatuas Xie sangat kesal dan penyesalan dipenuhi. Jika dia tahu bahwa Zhang Ruoshen sangat berbakat, dia akan membawanya sebagai muridnya dalam perjalanan ke sekolah pasar bela diri. Tapi, sudah terlambat sekarang. Seorang jenius dengan bakat ini harus diterima oleh dekan kampus barat sebagai muridnya sendiri. Dia tidak akan punya kesempatan. Penatuas Xie memarahi Liu Chuanshen. Berdiri tidak jauh, Liu Chengfeng merasa tidak senang dan berbisik, Paman Xie selalu sopan. Kenapa dia tiba-tiba memarahi ayahku? Yah, biarkan saja. Dia adalah seorang penatua, dan saya tidak akan berdebat dengannya. Liu Chengfeng juga tertekan. Zhang Ruoshen masuk ke lintasan pertama di tingkat ketiga. Itu masih merupakan bidang seni bela diri yang disegel, seperti yang ada di level sebelumnya. Wah, tubuh spiritual Luosu keluar dari tembok lagi. Luosu memandang Zhang Ruoshen dan tertawa. Kamu tidak perlu melawanku lagi. Kamu sudah mengalahkanku di level sebelumnya. Zhang Ruoshen dapat merasakan bahwa Luosu masih berada di tahap lanjutan dari alam hitam. Dia bertanya, berapa banyak pukulan yang harus saya tangkap untuk melewati penghalang ini? 3 serangan, jawab Luosu. Serangan pertama Luosu adalah pada kekuatan 20%, yang kedua pada 30%, dan yang ketiga pada 40%. Dia hanya perlu menangkap 3 serangan Luosu dan kemudian dia akan bisa melewati rintangan pertama di tingkat ketiga. Diketahui bahwa Zhang Ruoshen telah menangkap semua 9 serangan di penghalang pertama di lantai 2, jadi dia harus melewati penghalang ini dengan cepat. Zhang Ruoshen menatap Luosu dan berkata, saya punya pertanyaan. Aku bisa menjawab satu pertanyaan untukmu. Luosu tertawa. Zhang Ruoshen berkata, kamu telah menjadi prajurit paling kuat dari tahap pertengahan dan tahap lanjutan dari alam hitam selama 460 tahun di kampus barat. Apakah Anda juga prajurit paling kuat di alam ketujuh dari alam hitam? Luosu berkata, memang benar sebelum kamu muncul, tetapi sekarang kamu telah muncul. Saya percaya bahwa Anda akan menggantikan saya dan menjadi penjaga gerbang baru Menara Wu untuk setiap alam. Setelah itu, Luosu berubah menjadi gumpalan ki spiritual dan menghilang di bidang seni bela diri. Zhang Ruoshen tertawa ringan dan berjalan menuju penghalang kedua di lantai 3. Bab 89, Penindasan Mahasiswa Baru. Setelah berjalan keluar dari bidang seni bela diri, Zhang Ruoshen datang ke celah kedua lantai 3 di Menara Wu. Sepertinya tidak ada prajurit muda lainnya yang bisa menyelesaikan operan kedua di lantai 3 tahun ini. Pasti lebih sulit daripada yang ada di lantai 2. Zhang Ruoshen melihat aturan untuk menerobos blokade di dinding. Pekerjaan mudah. Zhang Ruoshen mengangguk dan membuka pintu ke celah kedua di lantai 3. Itu adalah koridor tertutup sepanjang 30 meter yang lebarnya hanya 3 meter. Ada 9 patung logam perunggu di kedua sisi koridor.
Total ada 18 patung perunggu. Menurut aturan, setiap patung perunggu disempurnakan oleh penyuling senjata dan beratnya sekitar 1000 pon. Ada prasasti dan kristal spiritual yang tertanam di tubuh mereka, sekeras senjata bela diri asli. Pemurni senjata menamai mereka pejuang pemurnian, kekuatan dan kecepatan setiap prajurit pemurnian sama dengan seorang prajurit di puncak tahap lanjutan di alam hitam. Hati-hati, tubuh prajurit pemurnian itu sekeras besi dan kekuatannya perkasa, tanpa bak. Dalam pertarungan yang sebenarnya, seorang prajurit yang sempurna bisa mengalahkan seorang prajurit dari negara bagian Fajar di alam hitam. Artinya, Zhang Ruoshan menghadapi 18 prajurit pemurnian yang setara dengan prajurit di negara bagian Fajar alam hitam, di koridor yang begitu sempit. Hampir tidak mungkin bagi seorang pejuang di tahap pertengahan alam hitam untuk melewati koridor ini. Ziqian, Pangeran Huoxing, dan Yao Qingtong, yang kultivasinya berada di Dawn State of the Black Realm, pasti telah dikalahkan oleh 18 prajurit pemurnian dari final State of the Black Realm ini. Pas ini sangat aneh, Zhang Ruoshan mencabut pedang kilat-kilatnya, karena senjata tidak diizinkan di celah ini. Ayo berjuang, Zhang Ruoshan menyingsingkan lengan bajunya. Dengan tatapan penuh tekad, dia melangkah ke koridor. Di ujung koridor berdiri dua prajurit yang halus. Mereka menggerakkan tubuh mereka sedikit, dengan api yang berkilauan di mata mereka. Suara logam memukul logam bergema, saat kedua pejuang pemurnian terbangun. Bang, kedua prajurit pemurnian menyerang pada saat yang sama. Prajurit halus di sebelah kiri meninju wajah Zhang Ruoshan. Tinjunya menyemburkan api seperti flaming fish dan meledakkan kekuatan mengerikan ke arah Zhang Ruoshan. Prajurit halus di sebelah kanan mengulurkan satu kaki dengan kekuatan dingin es dan menyapu tubuh bagian bawah Zhang Ruoshan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga Zhang Ruoshan tidak bisa menghindari serangan mereka di tempat yang begitu sempit. Zhang Ruoshan bersandar ke belakang dan menghindari tinju logam sambil dengan cepat meninju dada prajurit yang halus itu. Ledakan, telapak tangan Zhang Ruoshan yang kuat menamparkan prajurit pemurnian dan seluruh tubuhnya terbentur ke dinding, membuat dinding sedikit bergetar. Tapi, prajurit pemurnian tidak terluka dan dengan cepat melawan. Yang abadi, Zhang Ruoshan berpikir, kecepatannya lebih cepat daripada dua prajurit pemurnian. Dia berjalan 3 langkah ke depan untuk menghindari serangan lanjutan mereka. Namun, ada krisis yang lebih besar, Zhang Ruoshan telah membangunkan dua prajurit pemurnian lainnya saat dia berjalan maju. Zhang Ruoshan dikelilingi oleh 4 prajurit pemurnian dan mereka menyerang pada saat yang sama. Bang, 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 4 prajurit pemurnian, 8 lengan logam, dan 8 kaki semuanya menyerang ke arah Zhang Ruoshan secara bersamaan. Dia dikelilingi oleh telapak tangan dan bayangan kaki. Zhang Ruoshan dengan cepat menjalankan ki aslinya, menggerakkan kakinya untuk menyerang dan menyapu, sementara telapak tangannya melambai untuk menyerang dan bertahan. Gajah berlari, Zhang Ruoshan melepaskan 4 telapak tangan dengan kecepatan tinggi. Ledakan, 4 prajurit pemurnian dipukul dengan keras, dan mereka mendarat jauh dari Zhang Ruoshan. Beberapa menabrak dinding, sementara yang lain jatuh ke tanah. Zhang Ruoshan melanjutkan ke depan. 2 prajurit pemurnian lagi memukulnya, bersama-sama, mantan 4 prajurit pemurnian kembali menyusulnya. Sebuah ide melintas di benaknya. Aku harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika saya dikelilingi oleh 18 prajurit pemurnian, tidak ada keraguan bahwa saya akan kalah. Ledakan, saat berjongkok, Zhang Ruoshan melambaikan tangannya untuk menamparkan prajurit pemurnian di sebelah kirinya, yang merobohkan 4 prajurit pemurnian yang mengejarnya. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke depan. Naga dan gajah kembali ke bumi. Naga di langit, gajah berlari, bang-bang, Zhang Ruoshan melewati koridor panjang dengan sangat cepat. Begitu dia berhasil melewati koridor panjang, 18 prajurit pemurnian kembali ke posisi mereka dan berdiri diam. Melihat lengannya yang memar, Zhang Ruoshan menghela nafas. Tidaklah bijaksana untuk melawan para pejuang pemurnian dengan tubuhku yang berdaging. Namun, saya berhasil. Zhang Ruoshan terus berjalan menuju celah ketiga, di lantai 3. Orang aneh itu, dia baru saja melewati umpan kedua tanpa terluka. Mungkin dia akan berhasil melewati operan ketiga dengan kemampuannya. Duanmu Xingling menyilangkan tangannya erat-erat, menatap cermin, dan merasa tidak enak. Diketahui bahwa dia tidak melewati pas kedua di lantai 3 ketika dia pertama kali memasuki Menara Wu. Menurut sejarah halaman barat, hanya 3 orang yang berhasil melewati pintu kedua di lantai 3 untuk pertama kalinya memasuki Menara Wu. Zhang Ruoshan sekarang menjadi yang keempat. Duanmu Xingling bertanya, Saudari Chen, apakah menurut Anda dia bisa melewati pas ketiga di lantai 3? Setelah berpikir sejenak, Huang Yanchen berkata, dalam sejarah kampus barat, hanya 1 mahasiswa baru yang lulus ketiga. Itu Luosu, prajurit yang saat ini menjaga celah. Karena Zhang Ruoshan telah mengalahkan Luosu, di alam yang sama, dia mungkin akan menerobos umpan ketiga. Lagi pula, jika dia melewati pas ketiga di lantai 3, dia tidak perlu melewati pas pertama di lantai 4, karena dia sudah melewatinya ketika dia berhasil melewati pas pertama di lantai 2. Umpan pertama di lantai 4 adalah menangkap 9 kepalan tangan Luosu. Zhang Ruoshan berhasil melewatinya pada lintasan pertama di lantai 2. Duanmu Xingling berkedip ringan seolah-olah dia sedang berpikir dan berkata, jika dia melewati celah pertama di lantai 4, dia harus menutupi pusat perhatian kita dan menjadi sorotan sekolah pasar bela diri. Saya kira dia juga akan mengejutkan internal sekolah. Huang Yanchen bertanya, apa maksudmu? Duanmu Xingling tersenyum dan berkata,
jika dia melewati celah ketiga di lantai 3, kami akan mencegahnya memasuki lantai 4. Huang Yanchen mengangguk dan berkata, benar. Karena para siswa laki-laki di kampus barat menyebut kami iblis, kami harus melakukan apa yang iblis akan lakukan. Misalnya, untuk menekan mahasiswa baru. Alih-alih menekannya, kami menyelamatkannya. Bukan hal yang baik baginya untuk menunjukkan penampilan yang luar biasa. Duan Muxingling meyakinkan dirinya sendiri, sedikit mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, semua yang saya lakukan baik untuknya. Tapi, senyum jahat di wajahnya mengkhianatinya, dia tampak seperti iblis, bukan gadis kecil berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Pas kedua di lantai 3 sama seperti pas ketiga di lantai 2. Ada kolam lain, 9 meter persegi, dan yang harus dilakukan para pejuang adalah menghitung riak. Perbedaannya adalah 2 koin perak jatuh ke kolam pada saat yang sama, membentuk 2 set riak. Seorang pejuang harus memusatkan pikirannya pada 2 riak tanpa kelalaian. Ketika 2 koin perak jatuh ke air secara bersamaan, itu akan mengganggu kemajuan penghitungan dan meningkatkan kesulitan. Jika seorang pejuang ingin menjaga pikirannya tetap fokus pada 2 hal pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya pasti telah mencapai level 20. Jika dia ingin menghitung dengan jelas jumlah riaknya, kekuatan spiritualnya harus mencapai level 25 karena level 20 tidak cukup baik. Telah diketahui bahwa kecuali penyuling senjata, sang alkemis, dan pelatih hewan, yang jurusannya berlatih kekuatan spiritual, tidak ada prajurit yang akan membuang waktu mereka untuk kekuatan spiritual. Jika seorang pejuang tidak melatih kekuatan spiritual mereka dengan sengaja, kekuatan spiritual mereka hanya akan mencapai level 20 hingga level 25, bahkan jika dia adalah seorang pejuang dari alam surga. Mustahil bagi seorang pejuang muda untuk melewati celah ini. Tentu saja, tidak akan sulit bagi Zhang Ruoshan, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai level 30. Ketika permukaan air benar-benar tenang, Zhang Ruoshan menuliskan jumlah riak pada tablet batu giok. Seperti yang diharapkan, dia melewatinya dengan mudah. Zhang Ruoshan berpikir, mahasiswa baru yang paling menonjol hanya melewati pas pertama di lantai 3. Sekarang, saya telah melewati pas ketiga di lantai 3. Tentunya saya akan menjadi mahasiswa baru nomor 1 tahun ini. Dalam hal ini, saya tidak berpikir melewati lantai 4 adalah ide yang bagus. Dia bukan orang yang suka pamer. Karena dia tidak akan mendapat lebih banyak hadiah karena melewati lantai 4 di Menara Wu, dia memutuskan untuk pergi. Ketika dia hendak pergi, 2 wanita cantik keluar dari gerbang emas dan menghalangi jalannya. Zhang Ruoshan, kamu tidak seharusnya pergi ke lantai 4. Huang Yanchen berdiri tegak, mengangkat dagunya, dan menatap Zhang Ruoshan dengan arogan dengan tangan di belakang punggungnya. Tingginya sekitar 1,75 meter. Dia berdiri di anak tangga yang membuatnya terlihat lebih ramping dengan kakinya yang panjang. Sosoknya sempurna, Zhang Ruoshan menatap wajahnya yang cantik dan berkata, mengapa saya tidak bisa pergi ke lantai 4 karena saya telah menembus celah ketiga di lantai 3. Dia tidak berencana untuk pergi ke lantai 4. Tapi, dia tidak mau diblokir oleh orang lain. Apa yang mereka inginkan? Zhang Ruoshan telah mendengar tentang mereka. Mereka berdua adalah master dari Profound Board. Mereka memiliki kultivasi yang kuat dan benar-benar sempurna. Bahkan para senior pun takut pada mereka, namun, ini tidak berarti apa-apa bagi Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan tidak takut, dia berada di Menara Wu dan dia tidak perlu khawatir mereka akan membunuhnya. Huang Yanchen berkata dengan serius, kami menyelamatkanmu, daripada menyakitimu. Jika Anda tampil terlalu baik, tentu saja Anda akan mendapatkan banyak sumber daya dan menjadi orang kunci yang akan dilatih oleh sekolah. Tapi, jika Anda melangkah terlalu jauh, Anda akan mengalami bencana yang fatal. Kedengarannya seperti sedikit kebenaran. Zhang Ruoshan mengangguk dan berkata, tapi, kami bukan saudara atau teman. Mengapa Anda khawatir tentang saya? Mengapa Anda menjadi tidak masuk akal? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Ludahkan saja. Petik 2. Bab 90. Yang keempat, Huang Yanchen, seorang wanita cantik dengan ekspresi yang tidak bisa didekati di wajahnya, berkata, sejujurnya, itu tidak masalah. Saya berasumsi Anda pernah mendengar tentang 3 iblis betina di kampus barat. Zhang Ruoshan mengangguk dan berkata, sedikit. Huang Yanchen melanjutkan, tahukah Anda bahwa salah satu dari mereka adalah keturunan Luosu? Terkejut dengan kata-katanya, Zhang Ruoshan bertanya, keturunan Luosu. Zhang Ruoshan sangat mengagumi Luosu karena dia sulit dikalahkan di ranah yang sama. Itu tidak akan mungkin terjadi jika dia tidak berlatih alam tertinggi dari alam kuning. Ketika dia melihat ekspresi di wajahnya, dia berkata dengan senyum tipis, satu iblis betina bernama Luo Suihan. Dia adalah generasi ketujuh dari Luosu. Dia melihatnya sebagai panutan dan bertekad untuk menjadi pejuang seni bela diri yang kuat seperti pendahulunya. Aku ingin tahu apakah dia akan membunuhmu jika dia tahu kamu telah mengalahkan pendahulunya di alam yang sama. Sulit untuk mengatakannya. Dia menjawab, menurut Zhang Ruoshan, wanita tidak cerdas dan sulit dimengerti. Putri Qiao di kehidupan sebelumnya misalnya, dan Lin Ningxian di masa sekarang. Dia masih tidak tahu mengapa mereka ingin membunuhnya. Apakah kamu tahu apa 2 hal yang paling tidak bisa ditoleransi untuk Luo Suihan? Huang Yanchen bertanya. Apa? Zhang Ruoshan bertanya. Menurut dia, pertama, tidak ada prajurit yang lebih baik dari Luosu. Kedua, tidak ada yang lebih unggul darinya. Dia hanya berhasil melewati rintangan kedua di lantai 3 saat pertama kali dia masuk ke Menara Wu. Anda,
Bagaimanapun, sampai kerintangan ketiga di lantai yang sama. Jika dia tahu dia pasti akan menantangmu untuk berduel. Tetapi kultivasi Anda saat ini jauh dari miliknya. Satu serangan darinya bisa membunuhmu 10 kali lipat. Meskipun apa yang dikatakan Huang Yanchen tampaknya benar, Zhang Ruoshan sama sekali tidak takut. Saya tidak berpikir dia akan berani membunuh saya di sekolah pasar bela diri, katanya. Sehat, dia tersenyum, mengedipkan matanya dan berkata, Pangeran ke-9, apakah menurutmu, iblis hanyalah gelar acak? Luo Suihan memiliki kekuatan untuk membunuhmu tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan para presbiter sekolah pasar bela diri tidak akan dapat menemukan tubuhmu. Kamu telah menghabiskan banyak waktu untuk membujukku untuk menyerah, tetapi tidak satu pun dari kalian yang menjawab pertanyaanku. Anda bahkan tidak mengenal saya. Mengapa Anda begitu peduli dengan hidup saya? Atau apakah Anda ingin menghentikan saya dari membobol lantai 4 Menara Wu? Dia membalas, baik Huang Yanchen dan Duan Muxingling merasa canggung. Ini adalah pertama kalinya mereka berbicara dengan mahasiswa baru dari kampus barat yang tidak bijaksana. Kalau saja mereka tidak berada di Menara Wu, kemudian mereka akan mematahkan kakinya untuk menunjukkan betapa kuatnya iblis sebenarnya. Ekspresi di wajah mereka menunjukkan Zhang Ruoshan bahwa dia telah menebak dengan benar. Mereka memang ingin menghentikannya dari membobol lantai 4 Menara Wu. Keduanya adalah prajurit divisi mendalam yang sangat kuat di kampus barat. Bahkan jika mereka bukan iblis, kekuatan mereka hampir setara dengan ketiga iblis itu. Tidak mudah bagi Zhang Ruoshan untuk mengendalikan situasi karena fakta bahwa kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada miliknya. Sebenarnya, saya mungkin gagal melewati lantai 4, kata Zhang Ruoshan. Huang Yanchen sedikit mengangguk dan tersenyum, menyeratkan bahwa Zhang Ruoshan sangat tanggap. Tapi kamu harus memenuhi permintaanku. Zhang Ruoshan menambahkan tiba-tiba. Senyum di wajah Huang Yanchen menghilang seketika. Beraninya mahasiswa baru ini bernegosiasi dengannya. Tampaknya satu-satunya cara untuk mengajarinya arti kata, iblis, adalah dengan meninjunya dengan sangat keras. Meskipun dia merasakan ada sesuatu yang salah, Zhang Ruoshan tetap percaya diri dan berkata, tolong izinkan saya untuk melanjutkan ke lantai 4 jika Anda tidak berniat memenuhi tuntutan saya. Duan Muxingling berbisik, Saudari Chen, kami tidak dapat melanggar hukum sekolah di Menara Wu. Kita bisa memberinya pelajaran saat kita keluar dari sini. Mari kita dengarkan dia, jika itu adalah permintaan yang masuk akal, mengapa tidak memberikannya kepadanya? Huang Yanchen menarik kekuatannya dengan mencibir dan berkata, silakan. Apa permintaan Anda? Zhang Ruoshan sepertinya memprediksi kompromi mereka dan berkata, sudah diketahui bahwa saya adalah pangeran ke-9 dari Komando Yunwu, yang selalu menjadi saingan komando lapangan. Kekuatan Square Commandery di sekolah pasar bela diri relatif kuat. Prajurit mereka akan mencoba menyerangku mengingat statusku. Jadi, tuntutan saya adalah agar kalian berdua menyelamatkan saya jika saya dalam bahaya. Duan Muxingling terkikik dan berkata, kamu sangat imut. Meskipun kekuatan Square Commandery memang kuat di kampus barat, mereka masih perlu menganggap kita serius. Yakinlah, Pangeran ke-9, mulai sekarang, kamu hanya perlu menyebut namaku, dan tidak ada yang berani menyerangmu. Jadi, kamu menerima permintaanku? Zhang Ruoshan bertanya. Ini sangat mudah, kata Huang Yanchen dengan suara dingin. Jika orang lain selain prajurit alun-alun memutuskan untuk membuatku kesulitan. Zhang Ruoshan melanjutkan, Duan Muxingling tertawa dan berkata, siapapun yang ingin merepotkanmu di kampus barat akan diusir oleh kami. Zhang Ruoshan menghela nafas lega ketika mereka setuju. Dia tidak begitu khawatir tentang prajurit komando lapangan, tapi dia perlu membela diri dari pembunuh dari Departemen Hades. Karena Ziqian gagal membunuhnya, lebih banyak pembunuh mengerikan dari Departemen Hades akan dikirim untuk membunuhnya. Dengan kultivasinya saat ini, kecerobohannya kemungkinan akan membuat dirinya terbunuh. Sekarang setelah Huang Yanchen dan Duan Muxingling berjanji untuk melindunginya, dia merasa jauh lebih aman dari upaya pembunuhan Departemen Hades. Zhang Ruoshan tidak bermaksud untuk sampai ke lantai 4 Menara Wu. Sekarang dia mendapat bonus mendapatkan janji dari dua prajurit divisi mendalam. Zhang Ruoshan punya pertanyaan lain. Ketika saya berada di lantai pertama Menara Wu, saya mengalahkan Luo Su di tahap pertengahan alam hitam. Melakukan hal itu berarti bahwa saya akan menjadi penjaga bukannya Luo Su, menguji para pejuang di panggung alam itu. Begitu saya menjadi penjaga, iblis Luo Suihan akan tahu bahwa saya telah mengalahkan leluhurnya. Apa yang harus saya lakukan ketika dia tahu? Huang Yanchen menjawab, Menara Wu adalah lengan bela diri sejati tanpa kebijaksanaan. Jika Anda ingin menjadi penjaga dan pejuang ujian di tahap pertengahan alam hitam, Anda harus menggambar prasasti kekuatan, kecepatan, dan teknik bela diri Anda. Hanya dengan begitu tubuh spiritual Anda dapat dibentuk di Menara Wu. Berapa banyak orang yang tahu bahwa aku telah mengalahkan Luo Su di alam yang sama? Hanya kita bertiga, Huang Yanchen menjawab. Itu berarti jika kamu tidak memberitahu presbiter bahwa aku telah mengalahkan Luo Su, dia akan tetap menjadi penjaga Menara Wu. Dia bertanya, itu benar? Jawab Huang Yanchen. Zhang Ruoshan bergumam, Penatua akan membiarkan dua siswa menjaga menara pada hari resepsi yang begitu penting. Dia sepertinya tidak bisa diandalkan. Huang Yanchen mendengar apa yang dia katakan dan mencibir. Penatua Menara Wu adalah orang normal, yang ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih dan mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dia senang memiliki orang lain yang menjaga Menara Wu. Selain itu,
Menara Wu mampu merekam setiap prajurit sehingga tidak masalah apakah ada penjaga di sini atau tidak. Itu menjelaskan itu. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Zhang Ruoshen bertanya. Huang Yanchen, dia menjawab dengan acuh tak acuh. Dia ingat nama Huang Yanchen dan Duan Muxingling. Lalu dia berjalan santai menuju pintu keluar Menara Wu. Duan Muxingling menghela nafas lega setelah dia pergi dan berkata, sangat sulit berurusan dengannya. Huang Yanchen tersenyum manis dan berkata, mari kita beri dia pelajaran di kuil bela diri naga nanti. Seorang mahasiswa baru berani bernegosiasi dengan saya. Mari kita lihat seberapa kuat dia sebenarnya. 9 penatua dan banyak prajurit muda telah menunggu lama di luar Menara Wu. Namun mereka tidak melihat Zhang Ruoshen keluar. Kenapa dia masih di menara? Bisakah dia melewati penghalang pertama di lantai 3? Bagaimana? Mungkin dia mati di menara. Prajurit Square Commandery mencibir. Pangeran Huoxing tersenyum dan berkata, Menara Wu memang penuh dengan bahaya. Saya tidak akan terkejut jika dia meninggal di sana. Ziqian, Penatua Xie, dan prajurit komando Yunwu mulai cemas. Mereka mengira mungkin dia mengalami kecelakaan. Jika Zhang Ruoshen tiba-tiba berjalan keluar dari Menara Wu. Dia tidak hanya hidup tetapi tidak terluka sama sekali. Senyum muncul di wajah Penatua Xie. Dia segera berjalan ke arahnya dan bertanya, berapa level yang telah kamu tembus, Zhang Ruoshen? Hambatan kedua dari lantai 3, dia menjawab. Itu tidak masalah. Lagi pula, Anda baru saja mencapai tahap pertengahan dari alam hitam, tunggu sebentar. Apa katamu, Anda berhasil melewati penghalang kedua di lantai 3? Penatua Xie tercengang, dia memiliki mata merah dan merinding di sekujur tubuhnya. 8 penatua lainnya semuanya tercengang juga. Dalam sejarah kampus barat, hanya 3 orang yang berhasil melewati rintangan kedua di lantai 3 pada upaya pertama mereka di Menara Wu. Mungkinkah Zhang Ruoshen menjadi yang keempat? Penatua situ kesal dan berkata dengan suara teredam, Zhang Ruoshen, kamu tidak boleh berbohong kepada 9 penatua. Apakah kamu tahu konsekuensi berbohong? Zhang Ruoshen tidak peduli. Saya tidak mengerti mengapa melewati rintangan kedua di lantai 3 adalah masalah besar. Penatua situ benar-benar marah. Seorang junior di tahap pertengahan alam hitam memberitahunya bahwa melewati rintangan kedua bukanlah masalah besar. Tidakkah dia menyadari bahwa dia membuat semua orang tidak nyaman? Sudah diketahui bahwa Penatua situ telah melewati rintangan kedua di lantai 3 pada upaya pertamanya. Penatua situ masih tidak percaya dan berkata, saya perlu melihat catatan nilai Zhang Ruoshen di Menara Wu. Saya mengusulkan untuk membuka cermin ki spiritual di lantai 3 Menara Wu. Petik 2. Oke guys, terima kasih ya. Silakan kasih saran dan masukannya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.